Selamat pagi dan selamat siang ataupun selamat malam bagi rekan-rekan semuanya ataupun teman-teman penikmat channel Laurentius Ardiman Simbolon. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu, mahasiswa masih muda, yang bernama Fikri Haryanto. Nah, nanti kita akan diskusi terkait tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi temanya itu menarik sekali, yaitu diskusi kita ini, Bung Fikri, kita akan meneliti tentang bagaimana sih jabatan Hakim MK pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bung Fikri. Ini Bung Fikri ini lahir di mana? Saya lahir di Padang 25 Januari 2021. Oh, 25 Januari 2021. Iya. Jadi sekarang umurnya berapa? Sekarang 22 tahun. 22 tahun. Iya. Keseharian aktivitasnya apa? Keseharian saya berkuliah di Universitas Eka Sakti Padang. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, Fakultas Hukum. Iya. Oke, program studinya apa? Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Iya. Spesifiknya apa? Spesifiknya Hukum Tata Negara. Oke, nah kali ini kan menariknya diskusi ini mengangkat kajian itu terkait tugas akhir dari Bung Fikri. Saya Iya, manggil betul. Bung saja ya. Iya. Bung Fikri, di mana Bung Fikri mengangkat tentang apa? Saya mengangkat judul skripsi saya tentang implikasi yuridis penghapusan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2020. Nah, sekali lihat kemarin dulu. Nah, apa menariknya putusan MK tersebut? Putusan MK tersebut menghapuskan masa jabatan Hakim Konstitusi yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi ini selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Oke, memang Hakim MK itu seberapa penting sih di Indonesia ini? Menurut saya sangat penting sekali, Pak, karena Mahkamah Konstitusi ini merupakan peradilan yang menyuarakan suara kita sebagai warga negara terhadap hak konstitusional kita terhadap warga negara Indonesia ini. Oke, sejak kapan MK ini dibentuk? Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003. Ya. Itu tertuang pada pasal 3 peralihan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi selama-lamanya dibentuk pada tahun 2003. Tahun 2003? Iya, betul. Menarik. Tahun 2003. 2003 itu di pasal berapa sih di Undang-Undang Dasar Mahkamah Konstitusi itu diatur? Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya. Ya. Pasal berapa? 24C? Iya, 24. Itu isinya apa itu? Penjelasannya itu. Terkait apa? Terkait tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa partai politik, selanjutnya memutus sengketa partai politik yang kewenangan memutus sengketa kewenangan. Nanti dulu, tugasnya berarti ada berapa ini? Ada berapa tugas yang diberikan konstitusi kepada MK? Ada berapa fungsi? Fungsinya ada 4. Ada 4 ya. Berarti tugasnya ada 4 ya. Iya, bukan fungsi. Karena fungsi MK itu kan dia berkaitan dengan tugasnya. Tugasnya itu apa saja? Ada 4 ya? Iya, ada 4. Oke, 4. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, pengujian undang-undang judicial review ini ya namanya ya. Iya. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Iya. Termasuk juga Perpu kah? Perpu itu, kalau Perpu itu di bawah naungan Mahkamah Agung. Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu kan berarti sama sederajatnya dengan undang-undang. Apakah bisa diuji? Bisa Pak. Iya, sama. Bisa, Oke. sama. Selanjutnya? Jadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Termasuk Perpu juga? Iya, termasuk Perpu. Iya. Selanjutnya memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Sengketa kewenangan lembaga negara. Ya, Oke. Yang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar. Oke. Memutus sengketa pemilihan umum. Pemilu yang nanti 2024 ini ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Oke, kemudian memutus sengketa partai politik.
sengketa partai politik. Iya. Ya, oke. Kemudian Yang kemudian Empat itu saja? Iya, 4 itu aja. 4 itu saja. Apakah ada tugas tambahan lain? Ya, tugas tambahan lain yaitu memberi putusan terhadap pendapat DPR Ya. bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, Ya. yaitu korupsi, Pengkhianatan ya. Oke, pengkhianatan. korupsi, penyuapan, penyuapan, ya, terus pidana berat lainnya yang dilakukan oleh presiden serta presiden atau wakil presiden? presiden dan wakil presiden. Oh, presiden dan wakil presiden. Ya, Oke, betul, berarti lembaga kepresidenan ya. Pak. Iya, Oke. betul. Setelah itu? Eh, Setelah itu eh, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa presiden dan wakil presiden ini tidak layak untuk menjadi presiden lagi. Oh, tidak layak menjadi presiden. Berarti ini setelah ini barang ini setelah putusan ini diberikan kemana? Apakah ke MPR atau ke DPR? Langsung ke DPR. Ke DPR ya. Iya. Nah, DPR selanjutnya kemana? Melakukan setelah putusan MK ini, Iya. Kenapa? Mahkamah Konstitusi setelah itu DPR melakukan peninjauan kembali terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh presiden. Oh, bukan, seharusnya kan ini ke paripurna lagi ke Paripurna lagi. MPR. Apakah Oh, memutuskan begitu. atau tidak? Nah, Iya, ini Bung Fikri ini malu-malu dia. Jadi memang harus dikuasai karena memang Iya. bicara tentang Mahkamah Konstitusi itu menarik. Jadi namanya itu nama kerennya itu pemberhentian dari presiden ataupun wakil presiden Iya. itu namanya itu pemakzulan ataupun impeachment. Nah, ini harus dikuasai. Nah, oke. Setelah itu tentang jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Memang sebelumnya jabatan Mahkamah Konstitusi ini berapa tahun? Selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Dipilih kembali. Nah, sekarang implikasi terjadinya putusan MK itu bagaimana? Eh, Ini putusan MK atau undang-undang yang terbarunya? Setelah terjadinya putusan MK ini, Ya. dibentuklah undang-undang oleh DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Ya. undang-undang terbaru Mahkamah Konstitusi Oke, putusan MK sebelumnya tahun berapa? tahun 2020 juga, Pak. Tahun 2020. Jadi selang beberapa waktu terkait ini ada sebuah undang-undang yang dibuat oleh legislatif ya. Iya, begitu. Oke, nah setelah itu bagaimana? Setelah itu begitu, setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, Ya. Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dihapuskan, yang sebelumnya diamanatkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya. Setelah adanya yang baru ini, pasal tersebut dihapuskan oleh pembentuk undang-undang. Oh, oke, dihapuskan. Akhirnya sekarang hakim MK itu jabatannya bagaimana? Sekarang jabatan hakim MK berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu hakim Mahkamah Konstitusi menjabat mencapai usia pensiun selama 70 tahun. Oke. Menjabat sampai usia Usia 70 70 tahun. tahun, Berarti iya, itu implikasi yuridis ya, implikasi pasca adanya undang-undang terbaru atau bahkan putusan MK itu ya. Iya. Nah, ini sangat menarik sekali. Memang Pak, dengan komposisi hakim MK pada hari ini, bagaimana pandangan Fikri sebagai seorang peneliti hukum tata negara melihat putusan MK itu ternyata ataupun undang-undang itu dan kemudian undang-undang mengadopsi putusan MK itu ternyata dinaikkan levelnya itu menjadi 70 tahun. Pandangan seorang Bung Fikri ini bagaimana dengan terkait putusan Mahkamah Konstitusi itu atau bahkan putusan yang menyatakan menjadi undang-undang itu menjadi umur 70 tahun. Bagaimana pandangan Bung Fikri sebagai peneliti hukum tata negara ini? Baik, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini telah berimplikasi kepada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim Mahkamah Konstitusi ini, Ya. dan berpotensi akan menyebabkan yaitu ada bahasa dari Lord Acton, yaitu Ya.
power to corrupt, absolute power corrupt absoluti, yaitu sewaktu-waktu uh, hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa saja menyalahgunakan kewenangannya dan merasa nyaman terhadap tidak adanya pembatasan kekuasaan bagi hakim Mahkamah Konstitusi ini, dan akan terjadi ke arah yang keliru. Oke, berarti ada potensi untuk penyalahgunaan kewenangan atau Iya. kekuasaan ya. Iya. Bisa saja menjadi apakah itu korupsi Iya, ataupun korupsi yang lainnya, apakah korupsi kewenangan atau korupsi yang Iya. lain. Jadi itu menurut pandangan. Selanjutnya pandangan Bung Fikri sebagai peneliti hukum tata negara ini apa ini? Setelah 70 tahun itu bagaimana dampaknya, apakah semua masyarakat Indonesia yang berlatar belakangkan sarjana hukum apakah bisa menjadi seorang hakim MK? Ya, syarat hakim MK itu yaitu menguasai ketatanegaraan Republik Indonesia. Oke, menguasai ketatanegaraan. Selanjutnya, bergelar doktor. ya. Terus setelah itu berintegritas dan adil. Oke. Oh, berarti sekarang gelarnya doktor ya? Iya, Jadi Pak. sarjana hukum itu nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya yaitu berumur 55 tahun, Pak. Yang sebelumnya itu juga dirubah itu, Pak. Pasal tersebut di pasal 15 itu menyatakan bahwa sebelumnya di tahun 2003, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 Ya. menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi bisa diangkat pada umur 47 tahun. 47 tahun. Iya, Oke. tapi setelah adanya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini dilebihkan menjadi umur 55 tahun. Menjadi umur 55 tahun. Iya, betul. Oh, oke. Berarti untuk mendaftar syaratnya harus berumur 55 tahun. 55 tahun. Dan maksimal itu menjadi hakim, seorang hakim MK itu adalah 70 tahun. 70 tahun. Berarti ada sekitar 15 Iya, tahun 15 ya. tahun maksudnya, Pak. Oke. Nah, selain itu dari perspektif yang tadi itu bicara kekuasaan ini semakin lama dipegang nanti akan bisa saja kewenangannya itu mereka menyalahgunakan kewenangan. Selain itu pandangan ketatanegaraan seorang Bung Fikri sebagai peneliti tata negara apa? Selain itu. Selain itu juga setelah adanya undang-undang ini, Ya. hilangnya uji kelayakan bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan setelah hakim Mahkamah Konstitusi ini berakhir masa jabatan 5 tahun dan akan dipilih kembali untuk menjabat selama 5 tahun lagi. Oke, stop. Berarti hakim yang sekarang yang belum berusia 70 tahun Iya. itu masih bisa sampai usia 70 tahun. Jadi mereka tidak perlu untuk ujian lagi. Tidak perlu, Pak. Oh, tidak perlu. Tidak perlu lagi. Kalau dulu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya waktu itu hakim Mahkamah Konstitusi ini menjabat selama 5 tahun. Setelah habisnya masa jabatan itu, ketika hakim Mahkamah Konstitusi ingin menjabat kembali, dilakukanlah uji kelayakan bagi hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke. Tapi kalau sekarang? Sekarang tidak ada lagi, setelah menjabat sampai usia pensiun baru diberhentikan. Oke. Sekarang menurut Bung Fikri, hakim yang paling muda di Mahkamah Konstitusi itu siapa? Menurut saya, Berdasarkan penelitian ketatanegaraan kan Bung Fikri sudah ke Mahkamah Konstitusi ya? iya, Melakukan betul. penelitian, juga penelitian kepustakaan gitu Iya, kan ya. Terkait isu-isu ketatanegaraan, baik itu referensi dari jurnal, referensi dari buku, referensi dari media massa ataupun opini, bahkan referensi yang Bung Fikri lakukan apakah berselancar di dunia maya ataupun diskusi-diskusi pada hari ini dengan para ketatanegaraan yang lain ataupun para pakar tata negara yang lain. Menurut Bung Fikri, dari pertanyaan tadi itu siapa sekarang hakim yang paling muda di Mahkamah Konstitusi? Dan siapa-siapa saja sih biografi hakim MK yang Bung Fikri bisa ketahui pada hari ini? Nah, siapa-siapa saja? Ketuanya siapa gitu, kemudian anggotanya siapa gitu dari Mahkamah Konstitusi? Yang pertama ketuanya yaitu Bapak Profesor Dr. Anwar Usman SHMH. Oke. Yang kedua wakilnya yaitu Bapak Profesor Dr. Saldi Isra SHMH. Oke. Selanjutnya Siapa lagi?
Wah, ini lupa ya. Iya, Nah, lupa. terus kemudian Yang kemudian ingat. Bapak Dr. Guntur Hamsa, Profesor Dr. Guntur Hamsa. Ya, oke. Yang lainnya Bapak Dr. Wahyudi. Wahyudin Adams. Ya, Adams. Oke. Selanjutnya yang perempuan siapa itu Pak, lupa saya Pak. Profesor Dr. Eni Nurbaningsi. Ya itu Pak. Terus Oke. yang selanjutnya Yang Sitompul. ya Bapak Siapa? lupa saya Bapak teman. Aduh, Bapak Dokter. siapa? Ya di belakangnya itu Bapak itu si Tompul, nama belakangnya siapa lupa saya Pak. Kemudian siapa lagi? Kemudian Profesor Dr. Arif Hidayat. ya Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat. Nah, kemudian Yang satu lagi itu Bapak itu agak sulit membaca namanya itu Pak. Siapa namanya? siapa namanya? Lupa juga Ayo saya. coba diambil Iya. skripsinya Coba atau saya. tugas akhirnya. Aduh, ini seorang peneliti ketatanegaraan bisa lupa siapa saja hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bagi para peneliti tata negara yang lain sangat penting kita menguasai substansi yang akan kita kaji ataupun orang-orang yang kita lihat biografinya, terutama bicara tentang lembaga Mahkamah Konstitusi, karena memang Mahkamah Konstitusi ini putusan itu adalah final and binding, jadi putusan akhir dan dia tidak bisa lagi menguji. Kalau seandainya ada yang menguji hal tersebut, tentu dia tidak bisa lagi melakukan pengujian karena putusannya sudah final dan mengikat untuk secara umum. Nah, siapa saja? Coba dijelaskan Ya, biografi dari para hakim Mahkamah Konstitusi ini. Baik Pak, saya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang yaitu Profesor Dr. Anwar Oke. Usman SHMH. Ya. Selanjutnya dibantu oleh wakilnya yaitu Tahun berapa beliau ini lahir? itu biografinya belum saya lihat. Oke. Selanjutnya tadi sudah Saldi Isra sudah, Arif Hidayat sudah, Pak. Wahidin Adam sudah. Sudah. Kemudian Bapak Dr. Suwartoyo SHMH. oke, selanjutnya Selanjutnya Bapak Dr. Manahan yang Manahan Sitompul. Dr. SHMH. Manahan MP Sitompul. Sitompul namanya. Ya. Nah, oke, selanjutnya kan sudah itu tadi. Ya, itu. Nah, siapa hakim MK yang paling muda di situ? Siapa ya? Saya nggak lihat juga umurnya Pak berapa Bapak itu. Oke, berarti Ya. saudara belum menguasai ya? Ya belum menguasai. Oke, apa belum kata saya, menguasai biografi umurnya. mereka itu. Oke, berarti itu kelemahan dari saudara sendiri, kurang menguasai apa Iya. yang saudara teliti ternyata. Nah, selanjutnya dampak implikasi ketatanegaraan yang lain dari penelitian yang saudara kaji apa? Selanjutnya itu Pak, bagi hakim-hakim yang ingin menjabat saat ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi karena adanya undang-undang terbaru ini. Hakim-hakim yang ingin menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi menunggu lebih lama. Oh, ini dampaknya Iya. calon ya, Iya, calon ya, bukan hakim ya, bukan hakim calon. MK ya. Iya. Nah, berarti kan calon yang akan ingin mendaftarkan Iya. diri di Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa? Karena sebelumnya masa jabatannya itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali itu kan hanya 10 tahun. Oke, konteksnya tadi sudah dijelaskan Iya, Pak. bahwa ini kan dampaknya kan bagi calon ya. Iya, Selain bagi itu, calon. kalau ini kan bagi hakim MK-nya apa? Cuman dampak ini aja. Bisa saja nanti tentang korupsi kewenangan ketika Iya. terlalu lama Iya. gitu. Nah, selain itu, Eh, menurut Bung Fikri sebagai peneliti tata negara ini, menurut saya apalagi yang dibahas di dalam tugas akhirnya itu? apa coba saya lihat lagi Pak. Iya, coba dilihat-lihat lagi. Nah, ini bagi kawan-kawan yang akan mempersiapkan diri untuk meneliti tugas akhirnya, terutama tema yang akan diangkat, harus menguasai terkait
eh, bahan yang telah kawan-kawan teliti. Jangan sampai bahan-bahan yang diteliti harus harus diulang-ulang, ternyata lupa dan tidak ingat, makanya harus diulang-ulang lagi dan harus diingat-ingat lagi apa saja, karena memang inilah penelitian yang murni dari hasil penelitian sendiri, dari pikiran sendiri. Tentu kita harus menguasai, bukan di luar kepala tetapi di dalam kepala. Kenapa? Karena ini akan menjadi sangat penting penilaian bagi dosen-dosen ataupun bagi para penguji dalam mempertahankan apa yang sudah diteliti ataupun yang sudah menjadi tugas akhirnya. Nah, bagaimana Bung Fikri? Kembali kepada Bung Fikri, bagaimana? Eh, Apa yang bisa dilihat saya melihat setelah Bung Fikri lakukan penelitian? Apa yang bisa Bung Fikri lihat dari hal tersebut? saya melihat untuk membangun sistem independen peradilan di Mahkamah Konstitusi ini, Ya, eh, bagaimana? dilihat pada ranah masa jabatan hakim dan periodisasi hakim konstitusi ini dibenahi sangat sempit oleh pembentuk undang-undang dalam perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Oke, apa makna yang bisa diambil di situ? Maknanya yaitu seharusnya Mahkamah Konstitusi ini independen dan imparsial, yaitu bebas dari Bebas dari pengaruh-pengaruh yang ada dalam masa jabatan hakim konstitusi ini. Oke, memang sekarang hakim MK itu tidak independensi menurut Ya, Bung menurut Fikri. saya setelah adanya undang-undang Mahkamah Konstitusi ini, yaitu Mahkamah Konstitusi juga diusulkan oleh 3 lembaga negara, Ya, apa saja 3 lembaga yaitu negara? presiden, 3 orang hakim konstitusi, Oke. ya, DPR 3 orang hakim konstitusi, Calon ya? ya calonnya, Calon ya, bukan hakim konstitusi, ya, oke. calon hakim konstitusi, dan DPR 3 calon hakim konstitusi. Oke, jadi berarti ada dari presiden, Iya, Pak. kemudian dari DPR, DPR, kemudian dari Mahkamah Agung. dari Mahkamah Agung. Jadi tiga ini calon yang direkomendasikan Iya. dari lembaga-lembaga yudikatif, Iya, eksekutif, dan legislatif tersebut. begitu. Nah, selain itu dampaknya, ini kan masih normatif sekali. Dampaknya yang lain apa? Eh, Tadi bisa dijelaskan bahwa dampak ketatanegaraannya itu takutnya ketika berlama-lama bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, untuk calon-calon putra-putri terbaik bangsa Indonesia harus menunggu iya, begitu. para hakim Mahkamah Konstitusi ini selesai umur 70 Iya, tahun begitu. baru bisa diganti. Begitu Iya, menurut begitu, pandangan Bung menurut Fikri ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Apakah putusan ini membuat apa ya? Putusan MK itu akhirnya membuat sebuah undang-undang yang tergesa-gesa nggak? Akhirnya kan putusan MK 2020, undang-undang ini disahkan tahun 2020. 2020. Apakah tidak tergesa-gesa jadinya? Iya, tergesa-gesa sekali. Langsung di tahun itu putusannya ada dan langsung dibentuklah undang-undang tersebut. Nah, dari situ apa yang bisa Bung Fikri simpulkan atau bahkan pikiran Bung Fikri lebih jauh terkait hal yang tergesa-gesa itu? Apa yang bisa Bung Fikri sampaikan? Menurut saya pembentukan yang tergesa-gesa tersebut tidak mencerminkan isi yang terbaik dalam undang-undang terbaru MK ini, karena Kenapa isi yang saya underline itu? Iya. Isi yang terbaik. Emang seharusnya bagaimana isi yang terbaik ini? ya menurut saya dari penelitian saya itu dikembalikan lagi masa jabatan tersebut menjadi seperti di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tersebut selama Oke. 5 tahun. Oke, 24 2003 nomor. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi ini harus independen dan imparsial. Oke, sudah disampaikan Iya. tadi. Selain itu independensi dan imparsial, kemudian Kemudian tidak tidak apa-apa. apalagi tidak
Tidak bagaimana? Maksudnya ini? Maksudnya jadi hakim konstitusi ini tidak terpengaruh oleh lembaga-lembaga lainnya Iya, yang independensi dan mengusungnya. imparsial. Iya, Nah, Pak. itu kan maksud maknanya. Selain itu, Selain itu apa kira-kira? Selain independensi, imparsial ataupun kata lainnya, iya. dia itu tidak boleh ada tidak boleh ada kewenangan pihak lain yang akhirnya membuat dia itu berpikir lain gitu kan ya, atau bahkan ada lembaga-lembaga lain yang ingin mengotak-atiknya. Nah, independensinya ini. Nah, selain itu apa kira-kira menurut Bung Fikri lagi? Menurut saya di penelitian saya Ya. Ada apa selain itu? Nah, menurut ada apa? Kalau kita lihat apabila demikian hal, mengapa pasal-pasal yang mengatur dengan berhubungan dengan masa jabatan hakim konstitusi ini tersebut kenapa tidak sejak awal dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri mulai putusan-putusannya? Maknanya itu apa yang bisa Bung Fikri sampaikan? Maknanya kalau dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa melakukan keputusan terhadap dirinya sendiri. Oke. Terhadap badan kekuasaan Mahkamah Konstitusi ini. Oke, jadi dari hal tersebut coba dijelaskan lebih ini. Jadi hal tersebut menyatakan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90 tahun 2020 ini, kenapa Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan dihapuskan. Ya, sedangkan dari putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak mau memutus tentang kewenangan atau masa jabatan diri Mahkamah Konstitusi tersebut. Oh, jadi yang bisa Bung Fikri sampaikan, seharusnya Mahkamah Konstitusi ini jangan mengadili dirinya sendiri gitu ya. Iya. Nah, kenapa? Karena dalam putusan-putusan tersebut di sebelumnya ada juga pengujian tentang tentang masa jabatan hakim konstitusi ini waktu sebelumnya di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ini diuji juga tentang masa jabatan hakim konstitusi ini. Pemohon menguji uji material terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ini, perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Pemohon memohon untuk yang pemohon ini siapa dulu? Pemohon penguji undang-undang ini siapa? Saya juga nggak bawa putusannya, Pak. Ya, oke. Iya, nggak tahu nih. Coba tuntutannya. Siapa pemohonnya ini? Itu dari dosen kayaknya itu, Pak. Para dosen waktu itu saya lihat, tapi saya nggak tahu itu namanya siapa saja. Oke, ya. Jadi pemohon ini meminta untuk memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 22 ini ingin dihapuskan karena tidak sesuai dengan konstitusional negara Indonesia. Oke. Setelah di dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi ini menolak uji material terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tersebut. Tapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 ini, pemohon menginginkan untuk dikembalikan lagi masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi ini. Oke, seharusnya kan hakim MK itu tidak menurut kesimpulan yang Bung Fikri sampaikan tadi, seharusnya hakim MK itu tidak bisa memutus dirinya sendiri. Itu. Nah, setelah itu dari penelitian yang Bung Fikri lakukan, ini kan Bung Fikri sudah melaksanakan studi lapangan juga, kemudian pergi ke Mahkamah Konstitusi,
kemudian juga melakukan penelitian secara normatif, apakah itu dari undang-undang, bahkan putusannya Bung Fikri juga sudah lihat, bahkan risalah perundang-undangan juga, atau sudah Bung Fikri lihat juga. Nah, hal positif apa yang bisa Bung Fikri lihat di dalam penelitian Bung Fikri ini? Dalam penelitian saya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2020 ini menyatakan bahwa dihapuskannya pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ini hal positif dalam ketatanegaraan ya, untuk perkembangan ketatanegaraan kita ke depan kan ya. Iya. Nah, bahwa putusan tersebut, bahwa pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dimaknai bahwa pembentuk undang-undang telah mengambil membuat suatu kebijakan hukum yang baik mengenai masa jabatan hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan tidak diperlukan lagi. Iya, ini yang positifnya. Iya, di positifnya. Berarti menurut Bung Fikri ini positif. Iya, positif. Tetapi tadi dampak negatifnya tadi tidak memberikan masa tunggu yang sangat lama bagi putra-putri yang terbaik. Itu setuju atau enggak? Ya, menurut saya setuju sekali. Setuju bagaimana nih? Tadi ini agak kontradiktif nih dengan apa pendapat tadi Bung Fikri menyatakan ini saya positif, yang positifnya ini saya sangat setuju dengan putusan ini. Tiba-tiba tadi saya tidak setuju karena putra-putri terbaik ini yang cinta tentang Mahkamah Konstitusi ini tidak diberikan kesempatan juga untuk menjadi hakim MK. Dan kemudian juga Bung Fikri sudah sampaikan terlalu lama orang bisa korupsi kewenangan. Nah, ini yang mana yang benar nih? Kontradiktif nih dengan apa yang Bung Fikri sampaikan dengan yang tadi yang Bung Fikri sampaikan bahwa ini secara positifnya begini. Tetapi ternyata hal negatifnya Bung Fikri tinggalkan. Nih, menurut pandangan Bung Fikri sebagai peneliti muda ketatanegaraan ini bagaimana nih? Menurut saya kalau pembentuk undang-undang ingin melakukan hal positifnya hal positifnya. Nah, ini yang positif tadi setuju atau enggak itu? Kalau kebijakan hukum yang lebih baik menurut pembentuk undang-undang itu sangat positif, tapi terhadap positifnya kenapa? Positifnya karena tadi kan ada negatifnya, ternyata tiba-tiba dibilang positif. Positifnya kenapa? Karena masa jabatan hakim konstitusi ini juga memiliki positifnya terhadap hilangnya masa jabatan hakim konstitusi ini. To the point, positifnya apa? Positifnya membuat hakim Mahkamah Konstitusi ini yang lebih menguasai ketatanegaraan yang lebih baik, yaitu pada umur-umur yang produktif terhadap ini bagi calon ke depan ya. Ke depan. Oke, untuk pengalaman ketatanegaraan. Berarti yang tadi itu positif nggak yang Bu Fikri sampaikan tadi itu? Ini ada kontradiktif. Yang pertama sekali itu menyatakan ini sangat menarik, sangat positif nih keputusan yang dikeluarkan oleh undang-undang ini, atau bahkan undang-undang ini membuat semakin lama masa jabatan itu semakin baik. Nah, itu positif atau tidak? Tadi di awal Bung Fikri bilang negatif, tiba-tiba sekarang positif. Ya, seharusnya masa jabatan kalau enggak positif negatif enggak itu? Kalau masa jabatan yang lama 19 tahun itu enggak positif bagi saya. Tidak positif, negatif berarti ya. Negatif. Nah, yang positifnya apa? Nah, yang positifnya itu yaitu menaikkan calon Mahkamah Konstitusi ini, dinaikkan umur pengangkatannya terkait faktor umur. Iya, faktor umur. Itu saja yang setuju ya. Nah, setujunya. Oke. Nah, next. Karena kalau Bung Fikri tetap tadi bilang dengan positif dan negatifnya, berarti ada kontradiktif. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu apa kira-kira selain itu? Kira-kira selain itu tentang ini para penonton menunggu nih kebingungan Bung Fikri. Sedangkan Bung Fikri meneliti sendiri, Bung Fikri langsung bingung dengan penelitian Bung Fikri. Selanjutnya menurut saya hal positifnya itu
Positif dari penelitian Bung Fikri. Kan Bung Fikri sendiri melakukan penelitian ini Iya. kan. Nah, apa dari poin ketatanegaraannya? eh, Kenapa menjadi bingung sendiri? Nah, Coba lihat lagi. Nah, oke, kita tidak perlu melihat itu lagi karena memang ketika penelitian ini tidak dikuasai memang menjadi iya. kendala bagi saudara sendiri atau bagi Bung Fikri sendiri. Karena ini Bung Fikri sendiri yang meneliti Iya, atau saya meneliti sendiri. meneliti sendiri? Iya, betul. Bukan penelitian orang lain ya? Bukan. Tetapi tidak menguasai. Ya mungkin belum menguasai, tapi akan saya kuasai lebih baik lagi. Akan Berikut kuasai, lagi. akan kuasai. Sedangkan barang ini sudah jadi wah ini bagi para calon sarjana hukum hal ini tidak patut ditiru. Tetapi yang positifnya laksanakanlah penelitian itu sendiri dan memang carilah kepada sumber-sumber referensi yang sangat-sangat primer. Apakah itu dari kita melakukan penelitian lapangan langsung, apakah kita kontak dari hakim Mahkamah Konstitusinya atau bahkan orang-orang di Mahkamah Konstitusi, kita bisa minta pandangan mereka terkait apa penelitian yang akan kita teliti. Bahkan bisa juga kita mengontak atau bahkan mewawancarai anggota dewan ataupun anggota DPR RI yang sebagai fungsinya legislatif dalam pembentukan undang-undang ini. Apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan ataupun asas perundang-undangan yang diatur dalam undang-undangan pembentuk peraturan perundang-undangan itu. Bahkan kita juga bisa mewawancarai para pengamat tata negara atau para pakar hukum ketatanegaraan untuk melihat ataupun menilai apakah hal ini sudah sesuai atau tidak. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, saran akademik apa yang bisa Bung Fikri sampaikan terkait penelitian Bung Fikri tentang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi ini? Apa saran akademisnya? Syarat akademisnya. Saran akademisnya. Menurut saya bagi peneliti skripsi, penelitian akhir ya, tugas akhir ya. Tugas akhir yang akan meneliti tentang ruang lingkup masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana? Implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ini menurut saya telah berimplikasi kepada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi. Iya, saran akademisnya. Saran saya pembentuk undang-undang harus melihat kembali isi undang-undang MK yang terbaru ini dan ya. Saran saya karena telah terlalu banyaknya undang-undang perubahan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi ini, sebaiknya dibentuk lagi undang-undang baru dan dihapuskanlah perubahan-perubahan tersebut menjadi undang-undang yang baru. Oke, berarti dibentuk lagi undang-undang baru, berarti dikoreksi undang-undang itu atau di amandemen undang-undang itu kemudian dihapuskan lagi. Iya, dihapuskan itu saran akademis. Iya, diganti lagi menjadi undang-undang baru dan di perubahan tersebut dihapuskan dan menjadi undang-undang yang baru, satu undang-undang baru Mahkamah Konstitusi. Oke, ini agak membingungkan saran akademisnya. Dibentuk lagi, dibuat lagi, kemudian dibentuk lagi. Nah, oke. Tapi apa yang bisa Bung Fikri sampaikan? Kenapa Bung Fikri menyampaikan hal tersebut? Saran Bung Fikri itu, kenapa? Apa dasarnya? Dibentuk lagi undang-undang baru, kemudian dihapus lagi masalah itu. Kenapa? Sarannya? Menurut saya terlalu banyaknya perubahan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi ini sudah. Emang ada berapa pasal yang dirubah? Dirubah itu ada pasal tentang penghapusan masa jabatan ini. Ada berapa pasal? 5 pasal. 5 pasal? Iya. Nah, oke. Ada 5 pasal? Iya. Oke. Apa saja yang dirubah itu? Pasal 5. Hafal tidak? Saya pasalnya hafal tapi iya? isinya nggak hafal. Berarti nomor pasal hafal, iya. Tapi isi tidak. Oke, kita tidak usah debat itu, nanti iya. akan membuat Bung Fikri sendiri yang bingung. Nah, kita tidak usah diskusi itu. Tetapi pada intinya itu terkait masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi.
Nah, selain itu, saran akademisnya itu membuat undang-undang baru dan menghapus undang-undang yang lama. Wah, ini Iya. pekerjaan yang berat. Sedangkan sudah. legislatif, berarti Bung Fikri masih percaya dengan legislatif yang ada nih? Iya, masih percaya, tapi Legislatif percaya, tetapi masih memakai kata tapi ya. ya, Nah, tapi dalam seharusnya Mahkamah Konstitusi ini kan sudah berubah berapa 3 kali perubahan, Ya. yaitu tahun 2003, 2014, tahun 2011, Ya. tahun 2020. Oke. Sebaiknya perubahan tersebut dibentuk undang-undang baru. Berarti perubahan-perubahan tersebut dimasukkan kepada satu undang-undang terbaru dan tidak memakai lagi perubahan-perubahan undang tersebut. Oke, berarti desain ke depan itu membuatnya itu dalam sebuah undang-undang ya. Iya, sebuah undang-undang baru. Undang-undang baru terkait apa yang saran saudara sampaikan tadi. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita akan sampai ke closing statement. Apa closing statement yang bisa saudara lihat di dalam penelitian saudara tentang implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim konstitusi dalam masa jabatan hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Apa yang bisa saudara lihat? Saya lihat implikasi yuridisnya yaitu Tolong disampaikan kepada pemirsa channel Lawrence Arniman Simbolon TV, Lawrence Arniman Simbolon TV ini apa? implikasi yuridisnya yaitu yang pertama, sulitnya putra-putri terbaik Indonesia untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi karena lamanya hakim Mahkamah Konstitusi menjabat. Oke. Lalu yang kedua, berimplikasi kepada hilangnya pembatasan kewenangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Serta implikasinya hilangnya kepercayaan warga negara Indonesia terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang Ya. karena tidak melakukan uji kelayakan yang dilakukan sebelumnya. Ya. Serta akan membuat berimplikasi kepada hakim Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada penyalahgunaan kewenangan dan menjadi ke arah yang keliru, serta akan terjadinya korupsi penyalahgunaan kewenangan di dalam badan kekuasaan kehakiman Indonesia ini. Yang Oke. ya Itu saja? ya begitu Pak. Oke. Nah, itulah hasil diskusi kita pada hari ini, diskusi ketatanegaraan kita terkait tentang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, yang pada hari ini narasumbernya adalah Fikri Haryanto. Iya, terima kasih Ya. Pak. Fikri Haryanto sudah menyampaikan dan memaparkan hasil penelitiannya. Tentu ini akan berguna bagi yang bersangkutan ke depan, apakah ingin melanjutkan jenjang studinya ke S2 atau S3 dan fokus kepada ketatanegaraan, atau bahkan bisa menjadi praktisi ketatanegaraan, apakah dia bisa menjadi lawyer yang mungkin bisa yang sidang di Mahkamah Konstitusi, atau bahkan bisa bekerja di Mahkamah Konstitusi, atau menjadi fokus tetap menjadi peneliti hukum ketatanegaraan yang tentu akan memberikan sumbangsi baik itu kehidupan pribadi yang bersangkutan atau bahkan kehidupan ketatanegaraan di Republik Indonesia ini. Karena memang ketatanegaraan ini sifatnya sangat dinamis dan selalu berubah-ubah, setiap tahun itu akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan kebutuhan peraturan perundang-undangan atau bahkan kebutuhan dari lembaga-lembaga terkait. Nah, tentu ini tidak terlepas dari masyarakat yang juga ingin melihat atau bahkan merawat ketatanegaraan Republik Indonesia ini secara baik dan secara benar. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Lawrence Arniman Simbolon dan Fikri Haryanto turut mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan diskusi kami, dan kami juga menyampaikan pamit kepada rekan-rekan semua. Demikian, salam dan sampai jumpa kepada channel-channel berikutnya. Merdeka! Merdeka!